kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya diberkati, kamu juga diberkati. Bertemu lagi di ibadah Sekolah Minggu Gemim Kanaan Ulu Indano. Teman-teman yang di rumah pada saat ini, orang mau memuji Tuhan. Sebelum itu diundang bangkit berdiri. Kita menyanyi bersama-sama, Ku Dikasihinya. Ku yang kecil lemah, bukan tak berdaya, hanya ku perlu waktu dan hatimu. Ku mau jadi waris kerajaan Allah, bentuklah ku lebih berharga. Kecil, cita-citaku besar, dipandang lemah, tapi imanku kuat. Yesus Tuhanku selalu pedulikanku, karena ku dikasihinya. Ku yang kecil lemah, bukan tak berdaya, hanya ku perlu waktu dan hatimu. Ku mau jadi waris kerajaan Allah, bentuklah ku lebih berharga. Cita-citaku besar, dipandang lemah, tapi imanku kuat. Yesus Tuhanku selalu pedulikanku, karena ku dikasihinya. Adik-adik, saat ini torang semua mau berdoa sama-sama, dan Ibu harap semuanya dalam sikap doa, siapkan hati benar-benar torang akan doa saat ini. Mari torang berdoa. Tuhan Yesus yang pambae, makasih banyak Tuhan untuk saat ini. Torang bersyukur Tuhan, karena torang semua anak-anak sekolah minggu Gemim Kanaan Ulu Indano Tuhan, saat ini boleh sama-sama Tuhan beribadah, sama-sama dimanapun torang berada Tuhan, di rumah masing-masing Tuhan Yesus. Tapi torang mau mengarahkan hati hanya kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, saat ini torang mohon Pak Tuhan, tolong anugerahkan berkat-Mu buat torang semua. Satu persatu torang semua Tuhan, Tuhan kuasai dengan Tuhan Pero. Tuhan memberkati torang beribadah saat ini Bapa, dan bantu torang untuk bisa fokus beribadah hanya kepada Tuhan. Tolong Tuhan, satu persatu torang Tuhan, Tuhan memberkati. Dan sebentar Tuhan, torang akan dengar firman Tuhan, torang akan baca Alkitab, dan torang akan merenungkan bersama. Dan torang minta Tuhan, bantu torang untuk mengerti firman-Mu, bantu torang Tuhan. Dan torang yakin bahwa Tuhan sama-sama dengan torang. Makasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus torang berdoa. Amin. Sebelum torang baca Alkitab dan dengar cerita Alkitab, torang nyanyi bersama-sama, Ku ingin dengar cerita. Biarlah
Wenji, kenapa Rina? Mau kemana ngana? Mau pergi gereja balatihan? Oh, kenapa ngebatas dang? Perlengkapan supaya ndak kelaparan, ndak kedinginan, ndak bawa bekal dengan mantel. Oh, jadi nggak usah persiapan dang? Iya. Nah adik-adik, sekarang ini orang semua baca Alkitab. Semuanya siap toh dengan Alkitab masing-masing? Nah, Tora akan membaca Alkitab saat ini dan sebentar Tora akan merenungkan apa yang Tora baca. Nah, bacaan kita saat ini terambil dari Matius 25 ayat 13. Mari Tora buka sama-sama Tora sampai Alkitab. Matius 25 ayat 13. Bunyinya seperti ini. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Torang baca ulang satu kali lagi, Matius 25 ayat 13. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Ibu mau tanya, apakah ada yang tahu kapan waktu kita semua akan meninggal? Ada yang tahu? Pasti tidak ada dari kita yang tahu kapan torampe waktu akan kembali kepada Tuhan. Tidak ada yang tahu kapan kita akan mati, ya toh? Ibu juga tidak tahu adik-adik. Ibu sendiri tidak tahu kalau kapan ibu akan dipanggil oleh Tuhan. Nah, pertanyaan yang kedua, apa ada yang tahu kapan Tuhan datang lagi ke dunia? Ada yang tahu? Pastinya tidak ada yang tahu kapan torampe Tuhan akan datang kembali ke dunia. Karena yang tahu itu hanya Tuhan. Torampe Tuhan yang tahu kapan dia akan datang ke dunia. Nah adik-adik, tadi torang sudah baca toh ayat Alkitab yang torang baca tadi. Dan sekarang mari torang mau saksikan bersama video yang akan diputar. Dan ibu harap supaya adik-adik memperhatikan dengan baik video yang akan diputar ini. Oke, mari torang saksikan bersama-sama. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia! Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, datanglah mempelai itu. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah
kami pintu. Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, bagaimana? Sudah menyaksikan video tadi kan? Nah, tapi sebelum torang sampai di video yang torang saksikan tadi, ada ndak yang perhatikan peragaan dari teman-teman sebelum putar video tadi? Ya, ada yang perhatikan ndak? Yunji, waktu dia datang untuk latihan di gereja, dia bawa apa waktu itu? Ada yang perhatikan? Ya, waktu itu dia ada bawa tas, ada perbekalan di dalam, isinya adalah dia bawa mantel untuk apa? Karena dia pikir, dia akan latihan, pastinya nantinya akan sampai sore atau mungkin sampai malam. Jadi dia harus bawa apa? Harus bawa mantel supaya tetap apa? Tetap hangat. Dan dia mempersiapkan dengan baik. Nah, adik-adik, saat ini torang sama-sama memperhatikan video yang tadi kan? Nah, sekarang bagaimana dengan video yang tadi? Torang semua perhatikan juga video yang tadi toh? Ini cerita suatu perumpamaan tentang 10 gadis yang membawa pelita. Dari 10 gadis itu ada 5 yang pandai dan 5 yang bodoh diceritakan. Nah, 5 yang pandai, 5 gadis yang pandai ini membawa pelita dengan minyak persediaan. Jadi dorang bawa persediaan. Sedangkan adik-adik yang bodoh, dorang yang nak bawa persediaan. Dorang cuma bawa apa? Cuma minyak saja. Nah, dikatakan bahwa gadis yang pandai oleh karena dorang bawa persediaan minyak supaya berjaga-jaga, jangan sampai itu minyak di pelita itu padam mati karena apa? Karena kehabisan minyak. Dan dorang pikir, dorang mesti bawa minyak persediaan, berjaga-jaga supaya lampu itu bisa tetap hidup. Dan waktu tiba pengantin itu, 5 gadis yang bodoh ini yang tidak berjaga-jaga seperti gadis yang pandai itu, pada akhirnya apa yang harus dorang lakukan? Ya, dorang harus pergi cari persediaan minyak yang mengakibatkan dorang itu boleh masuk sama-sama di dalam pesta. Nah, adik-adik, apa yang dapat orang pelajari dari perumpamaan ini? Apa? Coba pikirkan. Nah, torang belajar bahwa torang mesti berjaga-jaga senantiasa. Soalnya torang ingin tahu hari apa atau kapan waktu Tuhan datang berkuasa sebagai Raja. Torang hidup sama yang biasa toh, tiap hari ada yang bermain, kemudian ada yang belajar, tapi ada juga yang melakukan kegiatan lain, sementara ada juga adik-adik yang bersama-sama melayani. Nah, apa yang harus dilakukan dalam kehidupan hari-hari? Torang menjaga diri supaya tetap siap sedia menanti waktunya Tuhan datang berkuasa sebagai Raja. Nah, adik-adik, tidak ada yang tahu toh kapan Tuhan akan berkuasa sebagai Raja. Tidak ada yang tahu, ibu pun tidak tahu itu. Tapi yang harus torang lakukan adalah apa? Torang persiapkan torang pe hati, persiapkan torang pe diri. Itu berarti setiap hari torang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Setiap hari torang hidup dengan mengikuti kehendak Tuhan. Itu berarti torang berjaga-jaga. Jadi torang berjaga-jaga, ikut Tuhan pe mau, seperti esok hari adalah waktu Tuhan datang berkuasa sebagai Raja. Torang mesti seperti 5 gadis yang pandai dan bijaksana. Dorang persiapkan diri, dorang berjaga-jaga menanti waktu kedatangan Tuhan. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi,
apa yang harus torang lakukan sambil menanti waktunya Tuhan itu? Apa? Ada yang boleh jawab? Ya, benar sekali. Torang hidup setiap hari dengan bergantung kepada siapa? Kepada Tuhan. Selalu datang kepada Tuhan dan rajin membaca firman Tuhan. Itu yang harus torang lakukan. Kemudian, taat melakukan kehendak Tuhan. Setiap hari, torang latih torang pe diri untuk bikin Tuhan pe mau. Jadi kalau torang tahu, oh torang ada baca Alkitab, Tuhan bilang seperti ini. Torang latih torang pe diri untuk melakukan kehendak Tuhan. Pertanyaannya adalah adik-adik, siapa yang mau menjadi orang yang bijaksana atau pandai seperti perumpamaan gadis-gadis yang pandai tadi? Ada yang mau? Ya, ibu juga mau angkat tangan karena ibu mau seperti gadis-gadis yang pandai. Oleh karena itu, apa yang harus torang lakukan? Berjaga-jaga senantiasa, taat ikut kehendak Tuhan, dan pastinya Tuhan akan sama-sama dengan torang. Seperti tadi torang lihat torang pe teman ada bikin apa? Waktu tadi pertama-pertama. Dia berjaga-jaga dia bawa mantel karena dia pikir-pikir, oh nantinya kita akan dingin, jadi kita harus berjaga-jaga. Nah, begitu juga dengan torang. Berjaga-jaga senantiasa. Torang mesti ingat bahwa setiap hari torang hidup memuliakan Tuhan lewat torang pe kehidupan hari-hari. Nah, ingat ya adik-adik, berjaga-jaga senantiasa karena torang tidak tahu kapan torang pe Tuhan akan datang berkuasa sebagai Raja. Tuhan memberkati torang semua. Shalom. Amin. Teman-teman, tadi torang so baca Alkitab dan dengar cerita Alkitab. Teman-teman yang di rumah masih semangat memuji Tuhan? Torang nyanyi bersama-sama. Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Nah adik-adik, saat ini torang mau doa tutup dan semuanya dalam sikap doa, torang mau berdoa. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu buat torang semua
Saat ini Tuhan, torang so selesai beribadah dan torang bersyukur karena Tuhan memberkati torang dengan Tuhan pe firman. Torang minta Tuhan bantu akan torang semua untuk bukan cuma dengar Tuhan pe firman, tetapi itu bisa disimpan juga dalam hati, tetapi juga bisa melakukan dalam torang pe kehidupan hari-hari. Tolong Tuhan memberkati setiap kami, setiap anak-anak sekolah minggu, supaya benar-benar Tuhan selalu fokus dengan Tuhan, sama dengan torang ada dengar tadi, supaya torang boleh berjaga-jaga terus Tuhan, siap sedia setiap saat, fokus dengan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Tolong Tuhan memberkati setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan, untuk dorang pe kehidupan di dalam pergaulan hanya dengan Engkau saja. Dan Tuhan, tolong juga Tuhan setiap anak-anak sekolah minggu dilindungi dari segala macam mara bahaya, bahkan sakit penyakit Tuhan. Tolong tetap memberkati dorang. Bahkan waktu saat ini Tuhan, dorang belajar di rumah, Tuhan tolong bantu akan beri dorang kepandaian. Waktu dorang belajar, dorang benar-benar mendapatkan hikmat daripadamu. Torang yakin Tuhan, Tuhan sama-sama terus dengan anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, dimanapun dorang berada. Dan Tuhan memberkati juga dorang pe keluarga, dorang pe orang tua, mama papa, bahkan oma opa, siapapun Tuhan yang ada di sekitar pada orang. Tuhan berkati, satu persatu Tuhan berkati. Dan tolong bantu supaya setiap orang yang ditempatkan di sisi anak-anak ini Tuhan, selalu membawa anak-anak ini takut akan Engkau, mengajarkan mereka bagaimana berpaut kepada Engkau. Tolong memberkati setiap orang tua yang ada Tuhan, dan kehidupan keluarga setiap anak-anak sekolah minggu, torang yakin berada di dalam tangan-Mu. Tuhan jaga pada orang juga dalam keadaan saat ini, torang masih tetap menghadapi dengan virus corona ini Tuhan, tetapi torang yakin bahwa Tuhan melindungi torang semua. Karena itu Tuhan tetap memberikan kekuatan buat torang semua supaya anak-anak sekolah minggu tetap berpaut kepada Tuhan. Makasih banyak Tuhan, tetap memberikan perlindungan kepada torang semua, memberkati setiap guru-guru sekolah minggu dengan kekuatan yang daripadamu, memberkati setiap kami yang ada di Jemaat Gemim Kanaan Ulindano dengan kekuatan yang daripadamu saja Tuhan. Dan torang sangat yakin Tuhan bahwa torang pe kehidupan ada di dalam tangan-Mu. Makasih banyak Tuhan untuk kehidupan ini. Terima kasih untuk persekutuan saat ini Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, nama-Mu dipermuliakan. Makasih banyak Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. He has done, so loved He the world that He gave us His Son.
Sampai sini torang ibadah sekolah minggu. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.